Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali bersama saya, Ibu Silvi. Hari ini kita akan mempelajari mengenai program linier bagian ketiga. Kompetensi dasarnya adalah menjelaskan program linier dua variabel dan metode penyelesaiannya dengan menggunakan masalah kontekstual. Lalu berikutnya 4.2 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linier dua variabel. Tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan program linier dua variabel dan metode penyelesaiannya dengan menggunakan titik ekstrim atau pojok. Lalu yang kedua, siswa dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan program linier dua variabel dengan menggunakan titik ekstrim atau pojok. Bagaimana cara menentukan nilai optimum fungsi objektif dengan titik pojok atau ekstrim? Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, tentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Lalu yang kedua, cari titik-titik pojok dari himpunan penyelesaian. Yang ketiga, substitusikan ke fungsi objektif Z sama dengan AX plus BY. Lalu, setelah semuanya disubstitusikan titiknya, bandingkan nilai-nilai Z dari setiap titik pojok. Jika ditanya nilai maksimum, maka carilah nilai yang terbesar. Jika yang dicari nilai minimum, maka carilah nilai yang paling kecil. Lanjut kita ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, tentukan nilai maksimum dari 3x plus 2y yang memenuhi x plus y kurang dari sama dengan 5, X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Langkah pertama seperti biasa, kita bikin dulu tabel dari X plus Y, kita sama dengankan dulu. X plus Y sama dengan 5. Lalu kita buat tabelnya seperti biasa, untuk memudahkan dalam menggambar. X, Y. X-nya 0, Y-nya berarti 5. Kalau Y-nya 0, berarti X-nya 5. Maka dapatlah 0,5 dan 5,0. Lalu kita bisa langsung gambarkan, karena garisnya hanya ini. Kita gambarkan, misal di sini gambarnya. Ini X, yang ini Y. Ini 0. 0,5 berarti 5-nya ada di Y-nya, berarti di sini misalnya. Lalu 5,0 berarti yang 5 adalah X-nya. Kemudian kita tarik nih garisnya. Ini harusnya pakai penggaris ya, dengan ukuran yang benar dan skala yang benar. Dapatlah garis X plus Y sama dengan 5. Kemudian seperti biasa, cek titik. Yang mau diambil adalah, yang paling mudah adalah titik ini ya, 0,0. Kita cek. Hasilnya adalah 0 kurang dari sama dengan 5. Benar gak 0 kurang dari sama dengan 5? Oke, benar ya. Karena benar, titik yang 0 kita kosongkan. Berarti yang arsir adalah yang sebaliknya. Lalu ada syarat X lebih dari sama dengan 0. Berarti X lebih dari itu kan, X lebih dari sama dengan 0 itu adalah 1, 2, 3 dan seterusnya. Sebelah kanannya 0, berarti yang kita arsir adalah sebaliknya. Lalu syarat berikutnya, Y lebih dari sama dengan 0. Daerahnya adalah di atas 0. Berarti yang kita arsir adalah yang di bawah 0. Maka kita dapatlah himpunan penyelesaiannya. Dari himpunan penyelesaian ini, tadi langkah berikutnya apa? Ketika sudah menemukan HP, cari titik pojoknya. Titik pojoknya adalah ini. HP-nya kan berbentuk segitiga, berarti titik pojoknya atau ekstrimnya adalah yang ini. Ini 1, kita namain. Ini 2, ini ketiga. Nah, langkah berikutnya, masukkan titik-titik tersebut ke fungsi Z atau fungsi objektifnya. Fungsi objektifnya Z sama dengan 3X plus 2Y. Sekarang titik yang pertama, 0,0.
0,0 kalau kita masukkan ke Z-nya, itu adalah hasilnya 0. Yang kedua, titik koordinatnya adalah 0,5. Kalau kita masukkan ke Z sama dengan X-nya masukin 0 tambah 2 kali 5 sama dengan 10. Lalu titik yang ketiga, kita tahu koordinatnya adalah 5,0. Berarti Z-nya sama dengan 3 kali 5 ditambah 0 sama dengan 15. Jadi kesimpulannya, nilai maksimumnya adalah 15 pada titik 5,0. Tuh. Ini kalau menggunakan titik pojok. Jadi semuanya diuji dulu. Lalu soal berikutnya. Tentukan nilai maksimum X plus 2Y yang memenuhi X plus 3Y kurang dari 9, 2X plus Y kurang dari sama dengan 8, X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0. Langkah pertama seperti biasa, kita buat persamaan garisnya terlebih dahulu. Berarti yang pertama X plus 3Y sama dengan 9. Kita buat nih tabelnya. Kita buat tabelnya. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya 3. Kalau Y-nya 0, berarti X-nya 9. Ketemulah 0,3 dan 9,0. Lalu, yang garis kedua, 2X plus Y sama dengan 8. Kita buat tabelnya. Kalau X-nya 0, Y-nya 8. Kalau Y-nya 0, X-nya 4. Dapatlah titik 0,8 dan 4,0. Ya, garisnya hanya 2 ya. Selanjutnya kita gambarkan. Ini X, ini Y. Ingat, pakai penggaris ya kalau kalian. 0,3 berarti 3-nya si Y-nya. Misalnya di sini. Lalu 9,0 misalnya di sini. X-nya berarti yang 9. Selanjutnya kita tarik garis yang melewati kedua titik tersebut. Misalkan garisnya lurus ya. Lalu kita cek titik. Ini titiknya adalah X plus 3Y sama dengan 9. Cek titik. Kalau titiknya 0, masukin ke sini. 0 tambah 0 kurang dari sama dengan 9. 0 kurang dari 9 enggak? Ya, berarti yang dihasil yang sebaliknya. Lalu bikin lagi nih gambar 0,8. Misalnya di sini 0,8. 4,0 misalnya di sini. Lalu kita tarik garis melalui kedua titik tersebut. Misalkan lurus ya garisnya. Lalu kita masukkan titik karena ada 0 lagi, 0,0. Itu lebih mudah, masukin nih 0 tambah 0 kurang dari sama dengan 8. Betul nggak? Karena betul, berarti 0-nya kita kosongkan lagi. Lalu syarat berikutnya ada X-nya lebih dari 0. Berarti yang sebelah kanan ya. Kirinya kita arsir. Y lebih dari 0. Berarti yang benar adalah bagian ke atas. Yang ke bawah salah. Nah, dapatlah yang kosong itu adalah HP-nya. Ini HP. HP-nya ada titik pojoknya. Kita namakan. Ini titik 1, titik 2, 3, 4. Bentuknya adalah segi 4. Z-nya kita tahu sama dengan X plus 2Y.
satu-satu ya. Dari yang titik pertama dulu. Titiknya adalah 0,0. Ketika dimasukkan, maka Z-nya sama dengan 0. Titik yang kedua, kita tahu itu adalah 0,3. Jika kita masukkan ke Z, maka dapatlah 0 ditambah 2 kali 3 sama dengan 6. Lalu yang ketiga, kalian tahu gak titik yang ketiga? Enggak ya, karena dia tidak jelas, ada di perpotongan antara garis X plus 3Y sama dengan 9 dan garis 2X plus Y sama dengan 8. Berarti langkahnya tidak langsung kita dapat titik, tapi kita cari dulu titiknya. Gimana caranya? Kita eliminasi atau substitusi kedua garis yang berpotongan. Tadi berpotongannya siapa aja yang berpotongan di garis titik ketiga? Kita lihat siapa yang memotong. X plus 3Y sama dengan 9. Dan 2X plus, yang ini 2X plus Y sama dengan 8. Oke, belum sama ya, berarti kita samakan dulu. Atasnya kita kali 2, bawahnya kita kali 1, boleh ya. Jadinya di samping sini 2X plus 3Y sama dengan 2X plus 6Y ya. 2X plus 6Y sama dengan, kalau dikali 2, 18. Yang ini tetap 2X plus Y sama dengan 8. Sama dengan 8. Nah, lalu kita kurangi untuk ngabisin X-nya. Jadinya 5Y sama dengan 10. Y sama dengan 2. Kalau Y-nya 2, kita substitusi nih. X plus 3 kali 2 ke sini ya. Sama dengan 9. Maka X sama dengan 9 dikurang 6 sama dengan 3. Maka dapatlah titiknya adalah 3,2. Kalau kita masukkan ke dalam Z-nya, maka X-nya 3 ditambah 2 kali Y-nya 2 sama dengan 3 ditambah 4, yaitu 7. Lalu ada satu lagi titik keempat. Titik keempat sudah jelas ya. X-nya 4, Y-nya 0. Berarti 4,0. 4,0. Kalau kita masukkan ke dalam Z, maka X-nya 4 ditambah, ini 0 ya, sama dengan 4. Nah, dari sini kesimpulannya yang maksimum adalah yang terbesar. Yang terbesar adalah 7. Maka 7 adalah nilai maksimum. Nilai maksimum. Yaitu saat titiknya 3,2. Oke. Sekian mengenai titik ekstrim atau titik pojok. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.